Pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kecuali punya kayak Maman sama saya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama memperingati Nuzulul Quran. Tentunya hari ini adalah tepat pada tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan khataman bareng dan kajian ilmu Nuzulul Quran yang insya Allah akan dibawakan atau bersama dengan ayahanda kita semua ya, Kiai Haji Maman Imanul Haq. Tentunya insya Allah akan pertama kita akan mengaji ilmu Nuzulul Quran. Kemudian insya Allah beliau juga akan menjelaskan riwayat atau silsilah kita, kenapa orang ahlu sunnah wal jamaah kalau khataman Quran itu kalau sudah masuk ke surat Ad-Duha suka ada Allahu Akbar, dan kemudian kenapa setelah surat An-Nas itu kita balik lagi ke Alif Lam Mim, kemudian 3 surat di akhir surat Al-Baqarah dan seterusnya. Insya Allah mungkin langsung waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kiai Maman Imanul Haq. Alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka as-salama wal jaza wal baraka wal istiqamah ila hadratin Nabi Mustafa bahri syafa'ah Sayyidina Muhammadin al-mahbubi ala mana wa bihi salatu salih wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahbaitihi khususan sultanil awliya Qutbir Rabbani Sayyid Ramadhani wa Hakatul Nurani Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyid Sa'di Asy'ari Arsyadili wa a'immatis sufil muhaqqiqin min jami' ahli turuqil mu'tabarah al-nahdiyah wa ila ru'asai nahdatil ulama ila hadratus Syekh Hashim Asy'ari wa hadratus Syekh Rasulullah wa hadratus Syekh Bisri Samsuri wa hadratul walid Kiai Haji Abdurrahman Wahid wa jami' masyayikh wa mu'allimina wa asatidina khusus khasah ila jami'i man istama'u min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Sebutkan nama ayah dan ibu kita masing-masing. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumatsila
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سمسدها وبدر الدجى اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأكرم على سيدنا ومولانا محمد الحبيب المصطفى وعلي وصحبه ومن اهتدى أما بعد. Terima kasih kepada Ananda, Gus Adik. Kita akan memulai kajian ini dengan sama-sama mendengarkan surat Al-Qadr yang insya Allah akan diabsahi oleh salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al-Mizan, Ustaz Baihaqi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna setuhune ingsun jaya Allah iku anzalna wis nurunaken sapa ingsun hu ing Al-Qur'an oleh nurunaken fi lailatul qadri ing dalam wengi kang mulya wa ma lan utawi apa iku adro meruhaken apa ma ing sampean ma ing kang iku apa Lailatul Qadri utawi wengi kang mulya. Lailatul Qadri utawi wengi kang mulya iku khairun lebih bagus oleh lebih bagus min alfi syahrin tinimbang saking 1000 bulan. Tanazzalu pada turun sapa al malaikatu pira-pira malaikat waruhu lan malaikat Jibril fiha ing dalem wengi kang mulya yakni Lailatul Qadar biizni rabbihim kelawan izine pangerane para malaikat lan malaikat Jibril min kulli amrin saking saben-saben perkara salamun iku pada uluk salam dia utawi wengi kang mulya hatta matla'il fajr sehingga meleteke fajar. Wallahu a'lam. Jazakallah salam. Jaza kepada Ustaz Baihaqi. Surat ini adalah surat Al-Qadr yang dimulai dengan kalimat inna setuhune ingsun ay Allah. Di sini pakai inna bentuk jama. Yang pertama menunjukkan lita'zim, keagungan. Memang tidak ada yang agung kecuali Allah. Kecuali Allah. Tetapi inna pun dipakai untuk menunjukkan keterlibatan pihak lain. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah itu ada keterlibatan malaikat Jibril. Sepakat para ulama. Atau misalnya dalam kalimat inna kita melihat ada pihak lain, misalnya para kufar. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra yaitu Quran dan kami jelas-jelas menjaganya. Di sana ada keterlibatan bagaimana Al-Quran dijaga oleh para kufar dan bagaimana Khalifah kedua Sayyidina Utsman bin Affan mengkodifikasi Al-Quran ini sampai di detik-detik terakhir istananya dikepung. Pas pampresnya bilang, Khalifah ini Anda kemungkinan akan terbunuh kalau Anda tidak cepat lari. Kata Sayyidina Utsman, sebentar, saya akan bereskan dulu mushaf ini. Walaupun saya dianggap gagal memerintah, walaupun saya dianggap nanti meninggal dunia karena pemberontakan ini, tapi paling tidak saya ingin membuktikan bahwa Al-Quran ini dijaga.
terjaga dengan baik, dan kita akan punya Quran yang otentik. Tidak ada kalimat yang berubah, tidak ada sakal yang salah. Dan itu salah satunya adalah karena janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Dalam beberapa ayat Quran, bentuknya itu tidak jamak tetapi bentuk mufrad. Misalnya kita lihat dalam surat Toha ayat 14. Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ayat itu pakai innani, tidak pakai in. Sesungguhnya aku ini kata Allah, Allah. La ilaha, dan tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku. Maka fa'budni, beribadahlah hanya kepadaku. Fa'budni wa aqimis sholat, dan dirikan sholat di zikri untuk mengingatku. Jadi bayangkan ketika Allah memakai kalimat mufrad, itu betul-betul meyakinkan kepada kita bahwa seluruh dari tujuan beragama dan diutusnya para nabi itu adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ayat itu dengan bisa kita kembali lihat baca dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu poin pertama. Yang kedua, kalimat ini ada kalimat anzalna. Nah, ketika kita bicara soal turun, ada orang bertanya, katanya Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan. Tetapi katanya Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar. Tapi katanya Lailatul Qadar itu ada di awakhir Ramadan, ada di 10 hari terakhir Ramadan. Padahal 17 bukan ada di hari akhir Ramadan, ada di pertengahan. Nah, sebenarnya mudah banget. Kita akan melihat arti turun dulu. Walaupun akar katanya itu adalah nun, zai, lam, nazal. Pertama, pendapat dari Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat. Beliau ulama dari Iran yang bisa membuat kita tahu sebenarnya kata ini apa sih maknanya. Karena kadang-kadang kita ini mengartikan Quran hanya dari terjemahan, lalu dengan khoyali, dengan imajinatif kita jelaskan. Quran itu harus dijelaskan pertama dari akar-akar dulu. Contoh, apa akar kata dari nazal? Ar-Raghib, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan bahwa nazal adalah artinya itu adalah al-inhidar min ulumin ila safal. Turun dari atas ke bawah. Itu turun namanya. Tetapi Al-Fairuz Zabadi dalam kitab Al-Muhit mengatakan, contohnya tadi ya, kalau contohnya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani itu contohnya adalah wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit itu air. Itu jelas-jelas inhidar min uluwin bila sufl. Nah, sementara pendapat Al-Fairuz Zabadi dalam Al-Muhit mengatakan bahwa yang namanya nazal, turun itu adalah bertempat di suatu tempat. Misalnya dia mengutip Al-Quran surat Al-Mu'minin 29. Itu doa. Kalau kita mau nempat di satu tempat rumah, pesantren, atau jadi pegawai supaya bagus, kita berdoa pada Allah, wa qala rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzalin. Di sana kalimat anzilni itu tempatkan di suatu tempat. Nah, Imam Ajam Hasari dalam Al-Kasyaf menyebutkan bahwa turun itu artinya berkumpul. Urangarium, maka itu artinya kita berkumpul. Nah, inilah sebenarnya kalimat turun itu sendiri. Makanya ketika kita melihat bagaimana prosesnya Al-Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, pertama adalah Al-Quran diturunkan dari Allah ke Baitul Izzah, ke langit bumi. Itu namanya inzal. Nah, ayatnya ada pada ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Makanya kalimat inzal ini pertama turunnya sekaligus. Jadi Allah malam Lailatul Qadar itu langsung nurunin blok. Kenapa? Sekaligus karena dalam injil ini pun adalah pertama kali diturunkan. Kita tahu bahwa Quran sudah ada dari dulunya, namanya juga kalamun qadim. Kalamun qadim. Nah, itu dari Allah turun ke mana? Turun ke Baitul Izzah, namanya Izzah. Baru dari Baitul Izzah turun pertama kali kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu yang namanya nuzulul Quran. Makanya kita peringati nuzul Quran bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat apa? Hampir semua ulama menyebutkan ayat pertamanya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti itu. Walaupun nanti ayat terakhirnya beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ada yang mengatakan ayat yang lain. Seperti itu. Nah, makanya kita bersyukur di Indonesia ada peringatan nuzul Quran dari mulai istana negara sampai tingkat provinsi, pendopo kabupaten, di kampung-kampung. Seperti itu. Dan itu adalah atas usulan dari sahabatnya Bung Karno, namanya Bawah Rasulullah. Dan kebetulan Menteri Agamanya ketika itu adalah ayahnya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim. Sampai beberapa teman dari kelompok sosialis dan juga komunis menolak ada peringatan-peringatan keagamaan di negara-negara aja, agama-agama saja. Toh kita bukan negara agama. Tapi NU punya prinsip bahwa kita memang bukan negara agama, tetapi tidak ada satupun sendi kenegaraan kita kecuali di dalamnya pasti ada spirit keagamaan. Maka sejak itu ada peringatan nuzul Quran di istana, diikuti oleh daerah-daerah, di provinsi, di kabupaten, di kampung-kampung, untuk mengingatkan bahwa Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hebatnya Indonesia, yang dimana ulamanya mampu untuk mewarnai umat tanpa harus memaksakan kehendak menjadi negara agama. Seperti Pancasila misalnya. Pancasila bicara tidak agama secara langsung, tetapi seluruh maqasid syariat, nilai-nilai agama di sana tercover. Bagaimana kalimat tauhid misalnya dicantumkan dalam ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Quran bisa ngomong qul huwallahu ahad. Dan ini adalah jasa para ulama untuk bagaimana negara ini bisa kuat. Afghanistan yang mayoritas sukunya hanya beberapa suku, lalu madhabnya hanya 2 madhab, tapi terus bertempur. Kenapa? Karena ulamanya tidak masuk ke dalam untuk lalu memberikan apa yang disebut dengan bahwa spirit agama. Bahwa agama menjadi garam bagi kehidupan. Ini adalah jasa para ulama, para kiai. Seperti itu. Nah, itu nuzul. Makanya diperingati tanggal 17 ini. Yang ketiga ada at-tanzil. Tanzil itu artinya turun secara bertahap. Kita tahu bahwa Quran ini diturunkan tidak langsung blok seperti Nabi Isa menerima blok Injil atau Taurat dengan Ten Commandment-nya. Langsung Quran itu diturunkan secara bertahap, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kenapa itu? Ada hikmahnya. Pertama adalah Al-Furqan ayat 32. Linutsabita bihi fu'adak, agar meyakinkan hati kita, hati Nabi Muhammad, hati kita. Inilah Al-Quran. Makanya Al-Quran diturunkan bertahap. Yang kedua, untuk memudahkan hafalan. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri. Lihat Al-Qamar ayat 17. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan sama sekali kalau kita menghafalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diturunkan bertahap sehingga banyak orang yang menghafalkan Al-Quran. Seperti itu. Nah, yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara bertahap itu adalah untuk semacam pendidikan. Allah sebenarnya bisa aja kun fayakun. Tapi Allah menurunkan Quran bersifat dialogis. Nah, makanya kita pun dalam menyebarkan agama dialogis juga. Tidak langsung plak. Ada orang
Nggak pernah ke masjid, tiba-tiba pas nuzul Quran, pas maulid, dia datang. Badannya penuh dengan tato. DKM langsung, awas, sebentar bilang. Orang yang sudah mau taubat aja diusir lagi, aneh. Saya masih ingat dulu saya di tambak beras di Jombang. Di Komplek Ar-Rodoh. Ada Gus Taufik Rahman Patah. Ada preman masuk ke pondok. Itu bukannya diusir, malah dipeluk, dikasih makan, dikasih sarung, suruh sholat, JGR di sab depan. Saya tanya, Abah itu diskriminatif, saya aja digebuk kok kalau nggak bisa baca kitab, ini kok malah dirangkul. Dia bilang beda. Kalau kamu dicepret supaya jadi kiai, kalau ini dirangkul supaya tidak lari. Itu hebatnya kiai. Ya tapi diskriminatif banget. Dia bilang, gini loh, man. Kalau ada orang laki-laki pakai anting, itu artinya dia ingin didengar. Kalau ada laki-laki pakai kalung, itu artinya dia ingin dituntun. Kayak si Black gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu hebatnya kiai-kiai di pesantren itu sangat bijak gitu. Ya bijak. Lihat Al-Quran. Al-Quran tidak langsung, woi, minuman keras haram. Tidak. Al-Quran bertahap. Langsung dulu, la taqrabus shalat wa antum sukar. Ada pertanyaan dulu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya, karena Quran itu bersifat biologis, menjawab tantangan zaman. Ada orang bertanya tentang khamr dan maisir. Quran tidak langsung haram. Tukang mabuknya bunuh, enggak. Quran menjawab qul fihi ma ismun kabir wa manafi'un nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Minuman keras itu ada manfaatnya, ada madaratnya, tapi madaratnya lebih bahaya. Sehingga sahabat masih ada yang mabuk ketika itu, termasuk Nuaim misalnya, masih mabuk dan dibiarkan kumpul. Tapi ada yang habis mabuk langsung sholat, bahaya juga. Turunlah ayat, la taqrabus sholat wa antum sukar. Jangan kau sholat dalam keadaan mabuk. Artinya kalau mau mabuk nanti kalau udah sholat. Tetapi kalau setelah tauhidnya kuat, akidahnya kuat, Quran langsung turun, innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Haram hukumnya, jauhi. Nah, kita kadang-kadang hari ini melihat ada fenomena di mana kiai-kiai, para wali, para sufi, para habaib dulu dengan hati-hati merangkulin orang supaya masuk Islam. Tiba-tiba hari ini ada kelompok orang yang sudah masuk Islam disuruh keluar. Apa-apaan itu tahlil, bid'ah. Apa-apaan itu yasin fadilah, nggak boleh. Apa-apaan itu ziarah, musyrik. Seperti itu. Nah, padahal Quran sudah jelas. Kalau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min awli fa'fu anhu wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Quran menyuruh kita dengan bertahap. Quran menyuruh kita untuk juga kreatif dalam berdakwah. Ini kan kadang-kadang dakwah nggak kreatif. Kemarin ribut. Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Hati-hati, kalau Ramadan pertengahannya tanggal 15 Jumat, maka di bulan Syawal akan terjadi makman itu. Sementara di bulan Zulqa'dahnya akan terjadi saling bunuh antara qabail. Lalu di bulan Dzulhijjahnya akan terjadi pertumpahan darah. Wal Muharram sampai Nabi menyebutkan wal Muharram ya Rasulullah, hayata. Hati-hati, akan terjadi kekisruan di mana-mana. Lalu orang ribut, ya mah. Ditakut-takuti. Kebetulan NASA merilis ada asteroid benda langit yang memang turun ke bumi. Nah, akhirnya dibahas untuk ulama-ulama kita seperti Gus Koyum misalnya menjelaskan dengan bagus, dengan referensi yang bagus, bahwa hadis itu memang diriwayatkan dan Ibnu Jarir menyatakan itu hadis, tapi ada perawinya yang maklum. Artinya boleh kita tinggalkan. Yang kedua, hadis itu pernah dibuktikan kebenarannya pada jalan satu khalifah As-Safadi. Dan yang ketiga kita dengar NASA mengatakan asteroidnya memang turun tapi tidak nabrak bumi. Jadi jangan hanya nakut-nakuti orang seolah-olah agama ini menakutkan. Agama ini sebenarnya sesuatu yang mencerahkan, mencerdaskan, membuat kita harus selalu menatap ke depan. Seperti itu, bukan mundur ke belakang, ditakut-takuti.
dan lain sebagainya. Ini yang penting. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lalu inna anzalnahu, di sana ada hu yang tadi Pak Ustadz Baihaqi membaca hu itu langsung Al-Qur'an. Itu pasti dari tafsir, nggak langsung nyari hu dari mana. Kalau saya baca Al-Ibriz karangan Kiai Bisri Mustafa, itu udah hu-nya langsung disebutkan inna anzalna, inna setune isun anzalna nurakan sopo ingsun hu ing Qur'an. Itu udah jelas. Pertanyaannya kenapa nggak langsung aja inna anzalna Qur'an fi lailatul qadar? Kenapa disembunyikan tidak langsung Qur'an? Nah, dijawab bahwa dhamir itu rata-rata mempunyai maksud pertama adalah sesuatu yang sudah dikenal. Ini pasti ngomong yang diturunkan Allah pasti Quran. Yang kedua, menunjukkan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Dan yang ketiga, sangat-sangat rahasia. Apa ya? Oh ya Quran. Tapi apa yang ingin dijelaskan di sini? Apa bedanya nuzulul Quran dengan inzalul Quran dengan tanzilul Quran? Kita sudah diajak oleh Al-Quran untuk berdenyut pikirannya. Dan ini hebatnya Al-Quran. Seperti itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tadi Pak Ustadz Baiki menjelaskan Al-Qadar dengan kalimat kemuliaan. Itu satu di antara 4 makna. Makna yang lain, Al-Qadar itu artinya sesak. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar, malaikat itu semua banyak yang turun. Tanazzalul malaikat warruh bi'izni rabbihim min kulli amr. Seperti itu, sampai tidak ada celah sedikit pun. Untuk apa? Untuk sinar matahari nyorot ke kita dengan keras. Makanya sebagian ulama menyebutkan ciri-ciri alamiah dari Lailatul Qadar adalah suasana yang sejuk. Angin pun agak sulit, angin badai dan sebagainya, karena terhalang oleh sayap-sayap malaikat. Dan ketika itu malamnya tidak ada bintang yang jatuh. Paginya akan ada suasana yang begitu tenang, dan itu karena sesaknya sayap-sayap malaikat. Yang kedua, Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Maka ini adalah malam kemuliaan kalau Lailatul Qadar. Seperti itu. Yang ketiga adalah malam ketentuan. Allah menentukan pada malam Qadar apakah dia setelah Ramadan akan menjadi manusia yang berbeda atau angger baik. Orang yang mendapat Lailatul Qadar nanti contohnya itu adalah orang yang kalau Ramadan dia hatam Quran sampai 3 kali, beres Ramadan dia akan menghatamkan lebih dari 3 kali. Kalau di Ramadan dia sholat tarawih sampai 20 rakaat plus witir 3, maka beres Ramadan dia akan melakukan sholat sunat di atas 23. Kalau di Ramadan dia meleh mawe kasasama, dia kasih dermawan, kadang-kadang ingin disorot TV, diumumkan dan sebagainya, beres Ramadan dia akan lebih dermawan. Nah itu orang yang Lailatul Qadar, dia mendapatkan ketentuannya seperti itu. Nah yang keempat, Al-Qadar itu artinya ukuran. Jadi orang sudah diukur wa qadarnahu taqdira. Seperti itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar utawi Lailatul Qadar khairun ikulam lebih bagus min alfi syahr tibatan 1000 bulan. Kita tahu bahwa 1000 itu adalah angka yang maksimal dalam bilangan Arab. Jadi sebenarnya terjemah terbaik itu bukan 1000 bulan, tetapi beribu-ribu bulan sampai tidak terhingga. Tetapi menerjemahkan beribu-ribu bulan sebenarnya itu bisa terbantahkan juga bahwa yang disebut 1000 bulan itu memang 1000 bulan. 1000 dibagi 12 berapa ya? 62. Coba pakai kalkulator. Kalau santri suruh ngitung langsung aja mandek. Berapa wawan? 83. Oke? 83 tahun. Nah, ini ada ceritanya. Rasulullah tiba-tiba tersenyum sendiri. Sahabat bertanya, apa yang buat kau tersenyum ya Rasulullah? Kata Rasul, nanti di akhirat semua nabi itu datang dengan membawa umatnya. Cuma ada nabi gondrong, serak. Dia nggak bawa umatnya. Dia cuma bawa pedang, dan pedangnya pun dari rahang unta. Ada yang mengatakan rahang keledai. Siapa dia?
itulah Nabi Sam'un. Atau dalam bahasa literasi orang barat disebut Samson. Samson. Makamnya ada di Tel Aviv ketika itu. Nah, saya kemarin ke Mesir juga. Apakah itu sama di dekat masjidnya Amr bin As? Seperti itu. Ada satu makam yang katanya makam Nabi. Yang namanya Al-Ghazi. Apakah itu juga saya nggak tahu juga. Nah yang pasti Sam'un itu tidak bawa umat, tapi dia menjadi orang pemberani membunuh 1000 orang-orang musyrik dan dia beribadah sampai 1000 bulan. Sampai Rasulullah keren banget ini Nabi. Tapi umatku ada nggak ya yang lebih hebat dari Nabi Sam'un ini, dari Samson ini? Turunlah ayat ini untuk mengatakan tenanglah umat Nabi Muhammad mah. Parendek, lulus, taraweh oke. Kadang-kadang kalau imamnya terlalu lama, langsung pecut. Saya masih ingat almarhum ayah saya. Ayah saya itu ngaji Qur'annya di Kerapia ya langsung. Itu kalau ngimamin di sini, tenang minta ampun. Wallahualim, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa wallahu alladzi la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Berbet sarokat hampir seperempat jam. Besoknya kosong kita masjid. Saya tanya sama Odim taraweh, ya imamnya doyong. Umat Nabi Muhammad itu senangnya, tapi kalau diajak cepat pun nggak mau Pak. Pinginnya yang sedang-sedang aja, khairul umur awsatuh. Jadi ada yang ngimamin cepat. Nah, kalau Ananda ahadith kan cepat pun enak gitu ya. Ini ada yang ngimamin nggak jelas. Soalnya Nabi Muhammad SAW, walaupun Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Muhammad maka putun ulang tu ambil nama udah Nabi Muhammad malam tu ambil nama udah Nabi Muhammad malam tu ambil nama udah Nabi Muhammad malam tu ambil nama. Kata yang belakang, woi lakum dinukum waladdallin. Tiba-tiba dia rukuk tidak pakai tumanina, cengkat dia tumanina, lalu sujud tumanina. Kakek-kakek nenek-nenek protes. Payahan mah aing teh payahan. Pateni bae disuruh pateni. Karena enggak kuat. Nah makanya kata Nabi tenang. Umat saya ini, umat Nabi Muhammad ini, walaupun orangnya lemes-lemes, kecil-kecil, dan sebagainya, tetapi akan memperoleh pahala yang sama dengan Nabi Sam'un al-Ghazi. Apa itu? Lailatul Qadar. Nah itu, jadi seperti itu. Nah, 1000 bulan ini tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat turun. Malaikat itu banyak banget. Kita menyebutkan para menteri-menterinya aja yang 10. Perdana menterinya namanya Jibril alaihissalam. Kayak gitu. Ada malaikat yang tugasnya hanya menentukan, oke, kata Allah, matikan dia, matikan. Makanya ada riwayat bahwa di Arsy itu ada satu pohon besar yang daunnya sejumlah orang yang di alam dunia, tiap satu daun satu nama orang. Malaikat tinggal lihat aja. Kalau daun itu sudah agak kuning-kuning dikit berarti 40 hari lagi. Yang kuning itu kan kalau ngaji lagi ngantuk. Nundutan, itu tinggal 40 hari lagi lah. Kayak gitu. Ada malaikat yang meniup sangkakala, tahu? Seperti itu. Nah, dia bernapas sedikit, timbullah badai, timbullah tsunami dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tapi malaikat itu banyak banget. Salah satunya adalah malaikat saat kita berwudu, air bekas wudu kita ini, itu betul-betul ia bernetes akan menjadi malaikat yang mendoakan agar kita dapat cahaya. Seperti itu. Biizni rabbihim min kulli am, dengan izin Tuhannya para malaikat dan malaikat Jibril itu min kulli am.
Nah, malaikat turun pada malam itu berdesak-desakan dan mencari siapa yang akan mendapat Lailatul Qadar. Jawabnya adalah siapapun yang mau membaca. Kita ulangi ke atas. Bahwa turun dari Allah ke Baitul Izzah itu berlangsung pada malam Lailatul Qadar yang disembunyikan waktunya kapan. Seperti itu. Bisa saja, katanya sih tahun Ramadan 1440 Hijriah ini itu akan turun tanggal 29. Tanggal 29. Tapi bukan berarti lalu ada orang yang Lailatul Qadar dah akhir Ramadan. Kewe tarawehna 10 hari terakhir. Ayo nama geus taraweh pamah dilarang pemerintah. Keur mata kenyum dilarang bisa. Kayak gitu. Nah, yang kedua, dia nunggu ganjil. Jadi lamun ganjil datang ke masjid. Kalau genap rendai. Ganjil datang lagi, nggak bisa begitu. Lailatul Qadar itu betul-betul dirahasiakan oleh Allah dan dia akan didapatkan oleh orang yang mau membaca. Karena spirit Quran adalah spirit membaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu adalah ayat-ayat Allah, baik Qur'aniyah atau kauniyah. Makanya siapa yang akan nanti mendapat salamun hiya hatta matla'il fajr adalah orang yang bisa membaca, bisa ayat Qur'aniyah lalu ditarik pada konteks fenomena sosial atau secara pribadi, psikologi personal seperti dia atau bukan. Contoh, tiba-tiba penting Ramadan, ganjil, kita tiba-tiba baca ayat tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ujug-ujug asup kana hati, masuk ke hati kita. Siapa ya Abu Lahab itu? Dia baca, oh ternyata Abu Lahab itu adalah salah satu pamannya Rasulullah SAW. Seperti itu. Kalau Abu Jahal bukan. Seperti itu. Tapi Abu Lahab. Nah, setelah itu dia berpikir, siapa Abu Lahab? Oh dia ternyata orang yang menantang Rasulullah. Dia punya istri cantik namanya Ummul Jamil. Kerjanya nyebarin gosip, nonton infotainment dan sebagainya. Asal mirip jeung pamajikan urang. Gawe teh ngomongkeun batur aja. Coba kita bareng sama istri kita, kondangan. Diomongkeun semua kondangan itu. Ya Allah, itu kondangan. Pengantin perempuannya cakep, yang laki cakep, tapi paras manana dagingnya keras banget. Diomongin, kata kita kepada istri kita, shh, jangan ngomongin. Persis Ummul Jamil Pak. Diomongin. Hiji waktu hajatan deui, datang ke hotel. Aduh, kita nikmat pisan hajatan. Di hotel mewah, daharunana mewah, dananya mewah. Dagingnya empuk. Tapi ya Allah, itu pengantin laki-lakinya pewok. Yang diomongin tadi daging paras mana, sekarang daging pengantin laki-laki. Subhanallah. Lalu kita sadar, jangan-jangan kita Abu Lahab. Kesadaran itu membuat kita panggil istri kita, panggil anak-anak kita. Kita tanya, Bu, Ibu punya makanan nggak? Punya, ada apa gitu? Jadi pakailah kita terawih. Kita berhenti paling tidak waktu pengajian, kita tidak ngomongin orang. Kita perbaiki semuanya. Lalu kita maaf ke istri, panggil anaknya. Kamu udah 17 tahun belum? Udah. Kamu tahu nggak ciri-ciri balik? Nggak tahu. Kamu tahu nggak bagaimana cara rukun sholat? Nggak tahu. Bayangkan kita Abu Lahab banget membiarkan anak-anak kita tidak mengikuti perintah agama. Seperti ini. Nah, kesadaran kita berubah dari sikap Abu Lahab menjadi manusia baru, maka dia mendapat Lailatul Qadar yang sama pahalanya sama dengan 83 tahun kita hidup. Seperti itu. Kita berhenti menjadi Qarun, kita berhenti menjadi Firaun, kita berhenti menjadi Haman, kita berhenti. Kita baca ayat Qur'annya lalu ditarik pada nilai-nilai kaumnya. Seperti itu. Ini kan aneh kadang-kadang. Sayyidina Ali mengatakan istantikul Quran, bacalah Quran seolah-olah Quran itu bicara tentang diri kita. Urang mante, Quran itu bicara tentang orang lain. Khutbah. Hati-hatinya, ayeuna mah aya Qarun, kawas tetangga anu tanahna teu bisa diliwatan ku urang teh Qarun, teu kenging, Pak. Make ayat Quran pikeun nyerang batu itu salah.
Quran itu harus dibaca untuk diri kita. Ini meneangan ayat yang kira-kira cocok nyerang batu. Makanya lucu. Harun ar-Rasyid pernah didatangi seorang ustaz. Ustaz yang keras. Dia bilang, Khalifah, ada apa Ustaz? Saya akan memberikan peringatan pada Anda dengan keras. Harun ar-Rasyid, tenang, ya jahil. Nyebut lagi ya jahil. Ustaz bodoh. Harun ar-Rasyid bagaimanapun orang alim, Pak. Dia bilang, ingat. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang khairum minka ilaman syarrun minni. Kayak gitu. Allah pernah mengutus orang yang lebih mulia dari kamu kepada orang yang lebih hina dari aku. Siapa? Nabi Musa. Musa lebih mulia dari kamu. Kamu mau ustaz? Bodoh. Sedangkan diutus ke Firaun, goreng-goreng kuring kia teh masih kena goreng Firaun. Firaun mengaku pangeran, kuring yakin pangeran Allah. Maka apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa, idhaba ila fir'aun innahu tagha, tetapi faqula lahu qaulan layyin. Ucapkan kepada Firaun qaulan layyin, ucapan yang lembut. Ulah padu keras wae, teu wae. Ini kan lagi muncul kelompok-kelompok yang hanya punya satu ayat. Asa gagah dakwah. Kemana-mana dia teriak, lillahi ma fis samawati wa ma. Semua yang di langit di bumi milik Allah. Tidak wajib bayar pajak. Yang wajib itu adalah zakat. Sabab pajak tuh di Allah. Dan dia hanya cerita itu aja ayatnya, karena nggak pernah baca ayat lagi. Jargon mereka adalah, ayo kita kembali kepada Quran dan hadis. Jawab oleh kita, orang mah pernah meninggalkan Quran hadis, maka tidak perlu kembali. Dari dulu kita pegang Al-Quran dan hadis. Nah, singkat cerita kan ada ustaz yang disebut jahil oleh Harun ar-Rasyid tadi. Oke, udung-udung, wah datang. Tiba-tiba dia lewat ke warung, dia ambil air mineral, dia minum. Sudah minum, dia tinggalin nggak bayar. Kata tukang warung, saya mohon maaf bayar dulu. Loh, emang air mineral itu milik siapa? Ya milik saya yang dagang. Oh, berarti kamu nggak ngaji. Lihat Qurannya, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semua yang di langit di bumi itu milik Allah. Berarti air mineral ini bukan milik kamu, tapi milik Allah. Untung tukang warungnya itu adalah Satri Amiza. Aduh, muridnya Ustaz Bayhaqi. Jadi dia cuma tersenyum. Cuman Ustaz itu pas mau pergi, dia ambil sisa air mineralnya, dia lemparin sama Ustaz itu sekerasnya. Cuy, bedak karena punggungnya. Ustaz itu nanya, kenapa melempar saya? Kata tukang warung, saya tidak melempar. Loh, di sini tidak ada lagi orang lain kecuali kita berdua. Berarti kalau nggak kamu pasti, kalau saya nggak, itu nggak mungkin. Kata tukang warung, baca Al-Quran. Dia baca ayat Al-Quran. Wa ma ramaita id ramaita walakinna rama. Dan tidaklah saat engkau melempar kecuali melempar itu Allah. Senjata makan ustaz. Nah, makanya kalau ada orang yang memakai Al-Quran untuk menyerang orang lain, menjelek-jelekan orang lain, kita pakai Al-Quran lagi. Kita pakai dalil lagi, kita pakai ayat lagi, kita pakai hadis lagi. Sehingga prinsip kita sebagai ulul albab adalah basyir ibadil ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsan. Mendengar berbagai pendapat, apalagi di musim sekarang media sosial seperti ini, tetapi wa yattabi'una ahsan, ikuti yang terbaik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja kita baca ayat qauliyah lalu ditarik menjadi ayat Qur'aniyah. Boleh. Misalnya, kita berpikir nih, nah, ayo orang tersebut sombong-sombong dari, sieun-sieun deui, kuno namina pandemi corona, bakat ku sieun, ayo batuk sautik, langsung pos ya kena. Ketakutan. Kita kok tiba-tiba sabar, ngamuk-ngamuk. Akhirnya kita baca Al-Quran. Ada nggak ya Nabi yang sabar? Oh, ketemu. Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub itu
pernah menjadi orang paling kaya, paling sukses, lalu tiba-tiba ada orang-orang dimuji, pantas aja ahli ibadah karena dia kaya. Pantas aja dia istiqomah sujud kepada Allah, anak-anaknya soleh semua. Akhirnya dipuji oleh Allah, kekayaannya hancur, anaknya meninggal, dia sakit, dia diusir. Itulah hukum masyarakat. Masyarakat itu kalau kita kaya, kalau kita punya jabatan, yang bukan saudara pun ngaku saudara. Tapi kalau kita miskin, jangankan orang lain, saudara pun nggak ngaku kita. Tapi Nabi Ayub tenang aja, sampai istrinya yang namanya Siti Rahman bertanya, kan akan tuh Nabi yang penyabar, yang minta sembuh. Kata Nabi Ayub, berapa tahun kita dulu menikmati kenikmatan, kejayaan, dipuji, menjadi orang hebat, 70 tahun. Saya malu meminta sembuh dari penyakit yang beberapa tahun, sementara yang puluhan tahun belum bisa saya syukur. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ayub tenang-tenang aja. Nah, kita belum apa-apa dibanding Nabi Ayub alaihi salam. Nah, kalau orang sudah seperti itu, maka salamun hiya hatta matla'il. Orang yang mendapat Lailatul Qadar itu akan mendapatkan ketenangan. Salam di sana itu artinya ketenangan, keselamatan dari dosa. Makanya man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang bangun tengah pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi wa ta'ala. Dia akan diampuni dosa yang terdahulu dan dijaga untuk tidak berbuat dosa yang akan datang. Yang penting dia punya ketenangan. Dan ketenangan jiwa ini akan sangat berpengaruh kepada ketenangan orang lain. Makanya kita kalau ada orang tidak tenang, spektrumnya itu bikin kawur. Orang bingung karena kiamat hari Jumat besok, walaupun dibatalkan. Akhirnya ada orang memborong macam-macam dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau kepanikan yang dilakukan oleh orang lain itu akan menyumbang. Dia share di medsos, dia omongin ke teman-temannya dan sebagainya. Makanya nanti yang akan diterima oleh Allah itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang mempunyai nafsul mutmainnah, ketenangan jiwa, hatta matla'il fajr, sampai ada pajar kemenangan kita, pajar ketenangan kita, dan itu dimiliki oleh orang sama dengan dia memperbaiki seumur hidupnya. Siapapun kita kemungkinan bisa mendapat Lailatul Qadar. Syaratnya adalah terus-menerus untuk membaca ayat-ayat Allah, terutama kita membaca Al-Quran. Tidak ada bacaan yang sangat-sangat bisa dibaca oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun kecuali Al-Quran. Orang kaya baca Quran pantas, orang miskin baca Quran lebih pantas ngomong supaya hutangnya lunas. Di istana ada baca Quran, di astana kuburan baca Quran. Seperti itu. Coba nangkap wayang di kuburan, kamu kayak gitu. Orang lagi bergembira baca Quran, orang lagi susah baca Quran, dan cuma Al-Quran. Dan Quran itu dibaca dengan mudah. Apalagi spektrum Ramadan ini adalah syahrul Quran. Dan Quran menjadi syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Nah, itu yang dapat saya sampaikan surat Al-Qadar ini. Terima kasih Pak Ustaz Bayaki, terima kasih yang bergabung juga pada pengajian virtual, dan mudah-mudahan kalau ada yang mau tanya jawab, insyaallah kita diskusi, atau ada yang mau menambahkan pengajian ini. Saya serahkan ke Ananda Gus Adik. Wallahu muwaffiq wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda kita, Ibu Kiai Haji Muhammad Imanul Haq. Selanjutnya yaitu mungkin sebelum masuk kepada sesi pertanyaan, saya ingin coba meringkas atau merangkum ya apa yang tadi telah disampaikan oleh ayahanda kita Kiai Haji Muhammad Imanul Haq. Setidaknya tadi menjelaskan makna daripada Al-Qadar.
Saya merangkum tadi kurang lebihnya ada 3 makna daripada Al-Qadar. Yang pertama, ya Lailatul Qadar ini, yang pertama itu maknanya adalah sebuah kemuliaan. Sebagaimana tadi disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Qadar di sini adalah artinya kemuliaan. Yang kemudian makna yang kedua selanjutnya adalah yaitu penetapan. Bagaimana firman tadi juga disebutkan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirina fiha yufraku," dan seterusnya ya. Ila akhir ayat. Kemudian tadi di makna yang kedua atau penetapan ini disebutkan tadi juga oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwasanya malam yang disebutkan dalam ayat tadi barusan adalah malam Lailatul Qadar, ya. Penetapan malam Lailatul Qadar, ya, baik itu penetapan terkait dengan kebaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala atau keburukan dan seterusnya. Makna yang ketiga yaitu adalah kesempitan. Tadi disebutkan juga makna daripada Al-Qadar itu adalah kesempitan. Sebagaimana firman Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha wa yaqdiru wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Yang dimaksud dengan qadar wa yaqdiru di sini adalah maksudnya kesempitan. Tadi dijelaskan oleh Kiai Maman bahwa para ulama memahami salah satu makna qadar di sini adalah bahwasanya kesempitan. Sebagai malam yang sempit karena banyak malaikat yang turun ke bumi, antara lain sempitnya kemungkinan kita bisa menetapkan atau mengetahui kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu malamnya malam 1000 bulan. Kemudian juga tadi lebih baik turunnya para malaikat, kemudian malam yang penuh dengan keselamatan. Yang terakhir adalah yaitu khususiyah kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin langsung saja ada sesi pertanyaan, barangkali sahabat-sahabat di Zoom ya dalam pengajian malam hari ini, atau mungkin yang offline juga, barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Barangkali ada yang bertanya, bisa ke room chat juga. Oh, ini ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kiat kita agar mendapatkan Lailatul Qadar? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih ciri-cirinya? Hari-hari bagaimana sih mengetahui ciri bahwa hari ini adalah hari diturunkannya Lailatul Qadar? Itu mungkin pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Nanti selanjutnya ya, nanti ada sesi kedua insya Allah. Mungkin langsung diserahkan kepada Maman. Ya, terima kasih Mas Hadi dan sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya seperti yang ditegaskan bahwa Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang sudah sepakat para ulama, ini adalah khosaisul umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu keistimewaan dari Muhammad kita mendatangkan Lailatul Qadar. Dan kita tidak perlu memperdebatkannya kapan dan sebagainya, pasti di bulan Ramadan. Yang kedua, orang bisa berpendapat, para ulama berbeda-beda kapan. Tetapi yang paling banyak dibahas adalah awal seperti itu, dan ganjil. Tapi itu bukan berarti lalu kita hanya mengkhususkan diri untuk mencari Lailatul Qadar. Karena misalnya Profesor Dr. Quraisy menyebutkan bahwa orang yang dapat Lailatul Qadar itu tidak mesti orang yang serius untuk mencari. Jadi ibaratnya kita menjemput tamu agung, misalnya ada seorang ulama besar dari Indonesia ke Majalengka ya, itu lalu kita jemput di Kertajati Jalan Dari Badan. Nah, yang jemput itu pertama, apakah semua yang menjemput itu dikenal?
sama ulama yang kita jemput? Oke lah, kita dikenal, disapa enggak ya? Enggak juga. Oke lah, disapa oleh sang ulama. Kira-kira didatangi enggak ya rumah kita oleh beliau? Nah, orang yang Lailatul Qadar begitu. Kita tahu nih Lailatul Qadar bulan Ramadan. Udah siap-siap, jauh diisuk sampai ke asar. Ditanya sarewae Lailatul Qadar. Ada lagi orang yang sengaja Qadar ini bikin ngabung bang sampai dia ketemu lauk emas atau TV jedor dan sebagainya. Itu kayak tadi. Lailatul Qadarnya pasti dana. Oke? Tetapi Lailatul Qadarnya belum tentu kenal. Karena kita ini enggak mengenalkan diri. Mungkin kita dianggap orang yang siap Lailatul Qadar, tapi kita bersikap dengan cara yang salah satunya itu. Tanggal hiji tarawih, tanggal 20 puasa, tanggal 20 serius. Kata Lailatul Qadar, sorry, saya hari ini jadi kamu gak saya hiji. Yang kedua ada kata Lailatul Qadar, oke. Tapi nggak bisa. Bagaimana bisa? Mana serius ibadah di bulan Ramadan, tetapi belanja kan rajin bersyukur di tetangga miskin. Kata Lailatul Qadar, tidak akan saya sapa orang yang tidak sesuai dengan spirit Ramadan. Kayak gitu. Ada yang dia kenal, dia sapa. Oke? Tapi tidak didatangi. Kenapa? Karena yang dapat Lailatul Qadar itu tidak mungkin semua. Ada orang-orang yang khusus. Seperti misalnya mabrur haji yang mabrur. Bayangkan ketika orang haji yang mabrur tiba-tiba dikasih tahu bahwa yang mabrur orang yang memberangkatkan. Siapa yang langsung aku? Sampai ulama itu dia pulang dari haji penasaran orang berangkat haji malah mabrur, sementara yang haji mardukah atau hajinya haji mabrur. Ya kan? Ada orang berangkat haji. Nah ini termasuk ini juga. Ada orang yang merasa mendapat Lailatul Qadar dengan cara dapat mimpi bagus dan sebagainya. Akhirnya, nah itu jadi ketahui itu puasa Lailatul bulan. Nah ini ceritanya kayak orang yang berangkat haji, yang dia tiba-tiba pulang ke rumah, DKM bilang, jangan lupa kita dulu kamu Tidak. Seminggu keluar, 2 minggu keluar. Ditanya mana yang berkedaman keluar. Tidak mampu apa saya. Nah itu zaman lebih bagus jadi saya masih banyak stok pahala. Nah kayak gitu. Singkat cerita, sang ulama itu nyari, ketemulah kamu tukang sepatu itu. Iya. Kamu berkata loh, saya dapat mimpi malaikat bilang pada saya kamu yang mabrur. Masa sih? Iya. Apa istimewa? Aku tuh puluhan tahun sepatu, lalu terus dikumpulin. Pas bulan besok mau berangkat, ada tetangga saya kasihkan ongkos untuk haji. Dia lebih mau daripada jalan bolak-balik haji, bolak-balik korupsi, bolak-balik umroh, tapi nggak kayak gitu. Nah makanya kiat-kiat untuk belajar sederhana. Pertama, tadi kita harus dikenal sama Lailatul Qadar. Penuhi dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan kita tarawihnya, puasanya, dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah kita dikenal, kita lalu ingin disapa. Siapa yang disapa oleh Allah? Yang disapa oleh Allah dan caranya baca. Al-Quran adalah cara kita menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin disapa Rasulullah, bacanya baca. Nah kita boro-boro bisa disapa Lailatul Qadar, Allah aja nggak pernah disapa. Quran itu
akan nih akan maca Quran. Karena ya Quran teh pada Thomas Awi disuruh sah sampai utuh gitu. Sekarang nggak ada alasan kita tidak baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran, saya guna HP, kayak gitu. Ya, bagaimana mungkin kita disapa oleh Allah, kita aja nggak punya Allah, tidak punya Rasulullah, tidak punya masjid, tidak punya umat Islam, tidak punya apa. Yang ketiga, kita harus dikunjungi. Alangkah baiknya kalau kita itu itu tadi cerita tadi, banyak orang yang berbondong-bondong ke rumah Allah, ke Baitullah, tapi Allah tidak mau membuka pintunya karena dia berangkat haji tanpa halal, dia berangkat haji tanpa mengikhlaskan, memperbaiki silaturahminya dengan tetangga, maka Rasul silman, sambungkan silaturahmi orang yang seperti itu. Jadi kiatnya tadi munculkan kita sebagai orang yang dikenal oleh Qadar. Yang kedua ingin bersama, yang ketiga ingin dikunjungi oleh Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar tidak perlu dicanda. Tidak perlu kita mempersiapkan diri Lailatul Qadar. Diisuk dulu sampai sore sholat dulu ke sholat. Lalu saya gitu kuring nek udang putih. Lain udang putih atau gampleng. Tetapi dia betul-betul melakukan introspeksi diri, bermuhasabah seperti itu, tiba-tiba ada kesadaran diri. Nah, intinya adalah yang kedua beberapa ulama mencoba untuk melihat Lailatul Qadar secara alamiah berdesak-desakan yang malaikat menutupi bumi dengan sayapnya, maka suasana angin pun tidak keras. Lalu cahaya matahari pun tidak menyorot, tenang, damai. Tapi itu ada damai hati. Jadi walaupun ada tanda-tanda alam dari mulai pagi sejuknya, anginnya haliwin, indah, tidak ada angin yang besar, tidak ada panas yang besar. Tapi mati baku baju lebaran kaca dijamin tidak. Karena dia memanaskan dirinya. Panas ya. Orang yang panas itu merasa tetangga anu meuli orang panas. Tetangga beli mobil kenapa itu sakit? Biasa aja. Seperti itu. Kenapa orang yang kenal kita kok yang biasa. Sekali lagi orang yang mendapatkan qadar itu berangkat dari kesadaran diri untuk menenangkan diri. Salam hatta maghribat, dan itu alam kita. Alam. Makanya para wali itu dia mampu menyepi di tengah keramaian, mampu berjuhud di tengah orang berlomba-lomba mencari kekayaan, mampu dia menenangkan diri sehingga hasilnya hanya Allah. Itu besar. Terima kasih kepada Kiai Maman Imanul Haq atas jawabannya. Jadi mungkin bisa diringkas bahwa jawabannya adalah malam Lailatul Qadar itu adalah amrun khafi, sesuatu yang memang samar. Ya, meskipun para ulama itu beberapa ada yang berpendapat bahwa turunnya bahkan Nabi Muhammad SAW beliau memberikan isyarat bahwa 10 terakhir pada bulan Ramadan, ya, saking beliau memberikan isyarat sehingga beliau pada 10 malam terakhir itu beliau melaksanakan itikaf selalu dalam masjid, ya. Kemudian jadi Lailatul Qadar ini adalah malam yang memang tidak bisa diterka, ya, tadi amrun khafi itu, ya, sesuatu yang samar, sehingga ini memberikan motivasi juga hikmahnya kepada kita agar selalu semangat ibadah dari mulai awal Ramadan hingga akhir Ramadan, ya. Karena saya ingat sekali dengan petuahnya Imam Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kustimlak hasil ladaik. Apa yang sudah ditetapkan untuk orang lain maka tidak akan sampai kepada kalian, dan apa yang sudah ditentukan untuk kalian maka pasti akan sampai. Mudah-mudahan kita semua ini akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, ya. Ya mungkin itu. Selanjutnya
Mungkin sesi kedua ada pertanyaan lagi dari para alumni Al-Mizan atau langsung khataman? Ada lagi satu offline. Oh, mangga. Ini ada yang bertanya offline. Begitu ya. Biar pada Saya mohon maaf Pak, sampai jam 8 saya belum dapat supir, jadi saya kemalaman, tidak bisa berangkat sendirian. Saya sampai usia segini dan berusaha untuk mengikuti malam-malam itu, tapi rasanya belum keajaiban apa gitu ya. Apakah Pak Darda sebelum jadi PNS, apa ada sebelumnya itu kan diangkat jadi PNS itu kan sebuah anugerah besar ya. Untuk kelas berpikir seperti kami ini gitu ya, atau AA ini sebenarnya sampai kota dewan apa mungkin berapa kali merasakan Lailatul Qadar atau apa begitu kan orang tentu dan materi yang cari itu lewat, kalau cari ketenangan cari itu tidak harus ke Lailatul Qadar. Orang tuh mengharapkannya apa kan? Dari itu kan kemudahan-kemudahan, anugerah-anugerah materi lah cenderung. Jadi cerita-cerita tentang Lailatul Qadar itu ya bagi kami hanya dengar cerita saja. Bapak aja bukan saya. Itu. Jadi mohon dijelaskan apa yang kami dapatkan itu ya, apakah keimanan meningkat segini gitu. Kita tahu lah gimana ya indikator ya. Kadang-kadang setiap tanggal 19, 21 malah ngantuk dari sore. Inginnya dari saya sampai memaksakan diri untuk sholat 100 rakaat juga pernah. Besoknya ya nggak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu. Mulai yang diterangnya seperti apa sih orang yang kenal Lailatul Qadar itu ya. Saya nggak mengalami itu semua rasanya. Itu apa? Terima kasih Pak Warno. Jadi sekali lagi kita sering menganggap bahwa karunia dari Allah berupa keistimewaan, keajaiban yang terlihat berlebih. Itu sebenarnya tidak begitu. Misalnya Al-Maghfurlah Syaikhul Hakim bahkan dulu sering mengatakan dan dituliskan di ruang tamunya al-istiqomatu khairun min al-iqamah. Keistiqomahan kita memegang agama Allah, keistimewaan kita untuk terus beribadah kepada Allah itu lebih bagus daripada karomah, kemuliaan yang terlihat di tengah manusia. Seperti itu. Nah makanya menurut saya kita tidak tahu Lailatul Qadar itu didapatkan oleh siapa. Yang pasti kalau ada yang aku dapat Lailatul Qadar, itu sebenarnya pasti tidak dapat Lailatul Qadar. Ya. Jadi misalnya Pak Warno tiba-tiba pagi-pagi ketemu saya, alhamdulillah puting menang Lailatul Qadar. Itu pasti dia tidak dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu akan didapatkan dari orang yang dilihat orang lain dia berubah sedikit. Dan waktunya bisa hanya sedikit. Misalnya ada seorang pemuda yang ketemu perempuan tiba-tiba kenalan dan menikah dengan orang yang pacarnya tahu. Nah maka si laki-laki sebenarnya dapat Lailatul Qadar. Dan dia tidak sombong. Sementara yang ini pasti sombong. Nah makanya dalam beribadah dalam hidup kenapa kita harus menikmati inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya dari lalu salah satu yang saya berdoa kepada Allah, ya Allah, supaya saya bisa melihat dan bisa bersujud kepada. Jadi kenikmatan melihat Allah dan bersujud itu menjadi motivasi kita agar panjang. Jadi kalau kita bertanya apa yang penting kita berubah dan perubahan yang signifikan itu diumpamakan khairun min al-bishar.
Itu lebih bagus daripada beribu-ribu bulan, atau paling tidak lebih bagus seolah kelahiran kembali. Contoh, ada seorang namanya Tulaiha. Tulaiha itu ketika Nabi Muhammad wafat, dia mengaku menjadi nabi. Lalu diperangi oleh Abu Bakar lewat Khalid bin Walid. Dan kalah. Tulaiha bin Asad. Dan kalah. Dia lari ke Syam. Hebatnya Bapak, di Syam dia tobat. Dan setelah tobat, dia terus saja berjuang demi Islam, menebus dosanya Nabi. Menebus dosanya maafin Nabi itu dengan cara berperang dia meninggal dunia ketika menghadapi perlawanan. Tulaiha, dia pernah bahkan mengaku Nabi karena tidak ada Nabi lagi setelah Muhammad SAW, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan mati syahid. Dia mendapatkan kayak gitu. Ceritanya boleh dengan apa yang terjadi Barsiso. Seorang wali punya ribuan pengikut, tetapi dia ternyata dimasuki oleh pengikutnya untuk berhadapan dengan Nabi Musa. Akhirnya Barsiso yang pakai wali diturunkan dari Allah menjadi wali syekh. Dan kita tidak tahu. Makanya doa kita pada malam Lailatul Qadar malam ini, doa terpenting itu adalah yang pertama minta dikuatkan iman, yang kedua minta diberi anak yang saleh, yang ketiga mati dalam husnul khotimah. Jangan takut mati kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Saking takutnya mati karena corona, Pak Warno sampai nggak berani naik kereta. Nah itu aja saya rasa kita nanti lagi kajian lain, teman-teman sahabat-sahabat di rumah boleh terus berhubungan dengan admin kita, kasih aman. Kita akan setelah ini melakukan hataman Al-Quran dan kita mengajak terus agar semuanya terus membaca Al-Quran. Kita baca ayat Al-Quran. Allahumma rahmana bil-Quran waj'alhu lana kayaknya udah tadi. Allahumma hazzibna minhu ma nasina wa alimna minhu ma kayaknya ada tadi Pak. Ada dua kayaknya. Beda pakai Z sama S. Sebelum ditutup oleh Gus Hadi, kita baca dulu tawasul satu dijazakan oleh Syekh Hadi. Semoga Allah menjauhkan kita dari wabah ini dan Indonesia dunia berdiri dan siapapun yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan Fatimah. Kita terus support program pemerintah dan juga para medis, dokter, perawat, administratif rumah sakit yang berjuang di garda depan sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
kajian pada malam hari ini, yaitu keutamaan khatamah dan keutamaan daripada Lailatul Qadar telah telah berakhir ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan Lailatul Qadar. Kita semua mendapatkan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Keluarga kita berkah ya, sehingga kita tetap semangat ibadah di sisa akhir daripada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah kalau ada kajian lagi akan kita share lagi ya, Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir baik online maupun offline ya. Mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Snack dulu terus ini berapa orang dibagi juznya?